kenapa sih topik ini begitu penting untuk kita bahas pagi hari ini? Eh, Kenapa penting? Bahasnya harusnya sekarang, harusnya kemarin-kemarin bahasnya gitu. Aha. Gini, kenapa penting? Karena hal tersebut apa ya, suami istri bekerja, suami di rumah, ini Mm-mm. juga bisa menjadi salah satu pemicu yang namanya pertengkaran dalam rumah tangga sehingga Oh, menyebabkan yang namanya perpisahan gitu ya. oh sampai Dan segitu. kenapa Mm-mm. ini akhirnya kita angkat karena kita melihat dari fenomena, kita melihat banyak teman-teman, banyak kawan-kawan itu yang apa ya, akhirnya memilih untuk berpisah itu Mm-mm. gara-garanya kenapa? Ya suami nggak kerja, Mm. suami di rumah gitu. Yang kerja saya. Gitu. Mhm, mhm. Padahal nggak ada salahnya ya Kak ya, meskipun istri yang kerja, suaminya mungkin karena kemarin-kemarin kan ada yang memang kena PHK begitu ya karena efek Mm, mm, pandemi seperti itu. Mungkin pengurangan mm, karyawan ini bisa saja terjadi seperti itu. Mungkin dijeda sebentar, ya siapa tahu mm, nanti ke depannya suami ada peluang lagi untuk bisa bekerja begitu ataupun di mm, rumah suami kan juga mungkin bisa untuk apa ya mm, mendirikan usaha seperti itu. Nah, mm, ini mm, sebenarnya kan mm, nggak ada salahnya, tapi fenomena seperti ini memang cukup apa ya? mm, mm, Mungkin jarang ya terjadi di Indonesia karena sejatinya biasanya suami ini harusnya bekerja dan istri mm, memang di rumah untuk ngurus anak seperti itu. mm, 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 Heeh. Nah, eh apa namanya? Sebenarnya prinsip pada dasarnya gini, tetap bahwa istri atau perempuan itu adalah tulang rusuk, bukan tulang Mm-mm. punggung ya. Aha. Itu hukum dasarnya, itu hukum dasarnya. Laki-laki atau suami lah yang apa mencari nafkah, mencari uang untuk keluarga. Mm-mm. Itu adalah hukum dasarnya dan itu harus sebaiknya sudah sama-sama disepakati Mm-mm. antara suami istri gitu ya. Mm-mm. Nah, cuman ada kondisi-kondisi seperti yang Mbak Vina tadi bilang, bagaimana jika suaminya misalnya kena PHK, Mm-mm. misalnya, Mm-mm. atau penghasilannya menurun karena kondisi juga bukan gara-gara suaminya malas ya. Aha. Oke, jadi akan beda. Jadi kalau misalnya tadi Kak Niti cerita ada yang sampai berpisah dan Mm-mm. Mm-mm. itu wajar jika suaminya malas. Catatannya di sini adalah karena suaminya malas, jadinya Ya, bikin pertengkaran, kemudian akhirnya bisa sampai berujung pisah seperti itu. Nah, tapi kalau yes. ini kondisinya suami memang tidak malas karena keadaan begitu ya Ya, yang dan ketika mengkondisikan. kondisinya tetap sekali lagi namanya kondisi turun, kalau kita lihat kondisi nyatanya, kondisi keuangan atau pekerjaan suami turun, oke otomatis Mm-mm. pendapatan turun. Ya, Nah, pasti. tadi Mbak Vina kasih tahu, apakah suami nggak usaha sendiri, bikin buka usaha sendiri, itu kan juga butuh proses untuk dari bawah naik dari lagi. nol. Ha. Heeh, heeh. Oke, ada proses di mana dari bawah lagi. Nah, pada prinsipnya suami itu sebaiknya dan seharusnya itu yang melakukan itu. Mm-mm. Tetap selalu berusaha. Mm-mm. Oke ya. Namun jika dalam kondisi transisi tadi ini akhirnya istri Yang bekerja. terpaksa harus bekerja, nah itu kan jadi fenomena. Mm-mm. Mm-mm. Itu. Oke. Apakah sudah siap Aha. jika istri ini harus bekerja Mm-mm. dengan tetap menghormati suaminya bahwa suaminya ini bukan orang malas. Mm-mm. Oke. Dan ini juga nanti ada masalah lagi deh. Masalah klasik sih. Gimana jika akhirnya penghasilan istri Jauh lebih menjadi lebih tinggi. besar daripada suami? Oke. Ini biasanya kadang suami agak sedikit minder ya, kalau penghasilan istri lebih banyak gitu. Gitu nggak sih? Mm, Jadi mm, fenomena ini memang cukup menarik nih untuk kita bahas nih Sahabat Sonora ya, ketika mm, istri untuk bekerja di luar rumah dan suami memang di rumah seperti itu. Tapi bukan berarti suami di rumah ini nggak ngapa-ngapain juga begitu. Bisa juga mungkin dia melakukan upaya untuk bisa mendatangkan finansial tambahan seperti usaha seperti itu ya. Namun apa sih yang menjadi alasan istri untuk bekerja di luar rumah begitu ya Kak ya? Karena memang eh, sebenarnya untuk mencari apa ya melakukan pekerjaan di rumah itu sebenarnya bisa loh kalau misalkan ditangani bareng-bareng bersama dengan pasangan seperti itu. Apa nih yang menjadi alasan? Karena memang apakah bekerja di luar itu karena memang pendapatannya tetap stabil seperti itu, karena kan kalau usaha kan pasti merintis dari nol dulu karena penghasilan kan juga belum tentu mungkin langsung besar kayak gitu. Anda melihatnya seperti apa? Siapa ini? Oh. Silakan. Jadi agak-agak ini jadi nggak gini. Sebenarnya gini, kalau kalau tadi kita berangkatnya juga macam-macam ya Mm-mm. kondisinya. Misalnya gini, misalnya di awal ini istrinya nggak bekerja, suami yang bekerja, gitu Mhm. kan?
Terus kemudian karena suatu hal kondisi dan sebagainya, suami akhirnya tidak bekerja. Oke. Oke. Kemudian suami, aku tak mencoba ini deh merintis usaha sendiri, misalnya kayak begitu ya. Nah, tapi kan ini juga gini, kalau kita langsung bicara tentang merintis usaha gitu ya, itu kan juga butuh proses. Nah, sementara betul. kebutuhan dapur ini kan nggak bisa nunggu. Mm-mm. Ntar dulu deh, nunggu gajian kan nggak bisa. Nah, dari sini ini harus yang ini apa ya, duduk bareng, kembali lagi ngobrol sebagai pasangan ngobrol, terus ini gimana solusinya gitu ya. Itu kalau tadi dari istri yang pertama belum kerja ya, belum posisi yang kerja cuma suami gitu. Ini diobrolin gimana? Apakah kemudian kamu ada tak? Aku boleh nggak kerja misalnya? Aku bantuin lah untuk sampai kondisi kita oke gitu ya gitu. Nah misalnya aku ada ini nih, ada lowongan nih, ada tawaran kerja dari temen nih, lumayan ada penghasilan. Nah itu kan bisa diobrolkan. Nah akhirnya suami ya udah aku tak coba cari kerja lagi sama aku tak merintis usaha. Itu tetap dilakukan. Nah tapi mana yang bisa lebih dulu untuk kebutuhan dapur, kebutuhan hidup gitu kan ya. Nah, itu kalau memang dari istri yang belum awalnya tidak bekerja. Nah, kalau misalnya ada kondisi kemudian suami di rumah yang istri yang dari awal sudah bekerja gitu kan. Nah, ini kembali lagi tetap harus duduk bareng ngobrol. Oke, harus Ngobrol diobrolin dalam ya. arti gini, gimana? Ini aku yang kerja ya, berarti sekarang aku yang handle gitu kan, handle keuangan. Karena kan tetap kebutuhan. Oke. Nah, si suami ini ngapain? Gitu kan, bahasanya kan kayak begitu. Nah, ini tetap diobrolkan. Misalnya suami lagi kondisinya masih down. Tiba-tiba kemarin bisnisnya tiba-tiba bangkrut, hancur lah semuanya gitu kan. Juga butuh pemulihan gitu kan. Yang kedua, misalnya teman habis di PHK, misalnya kayak begitu kan juga ini sambil mau cari kerja gitu kan. Gimana? Nah, ini boleh diobrolkan. Boleh nggak sekarang agak untuk saat ini tuker posisi? Tukar peran dalam artian gimana, ya udah kamu sambil kerja sambil bantu-bantu rumah deh, kamu yang ngurusin rumah, aku bisa biar lebih fokus untuk ini bekerja. Karena untuk sementara ini tanggung jawab sementara gitu ya, kita bicara tanggung jawab sementara dipegang oleh istri, begitu kan. Nah kadang-kadang yang bikin fenomena di luaran itu bete gitu ya, agak gak enak kalau kita bicara ketemu dengan sesama istri yang kemudian yang bekerja, di mana akhirnya suaminya karena sesuatu hal tidak bekerja, mereka sebenarnya gini, nggak apa-apa, aku yang kerja nggak apa-apa, tapi ya nggak gitu juga, kemudian cuma dia di rumah itu main game, ngegame aja, terus oke deh, misalnya ngegame boleh lah, tapi ya cuci baju ya bantuin cuci baju bantuin sapu-sapu rumah, bantuin apa yang bisa dilakukan di rumah, bantuin. Tujuannya itu kan hanya bahwa oh ya, kamu memang lagi kondisinya lagi turun. Kamu lagi memang kemarin ada peristiwa kamu hingga harus berhenti dari pekerjaan. Tapi ternyata kamu support loh. Kamu ternyata malah ngurusin rumah gitu. Akhirnya memperingan tugas istri gitu. Di mana kita pulang kerja gitu kan, ternyata rumah udah rapi ya, udah ready semua, anak-anak misalnya kalau udah punya anak, anak-anak ternyata udah dihandle semuanya. Nah, itu kan dari situ akhirnya oh iya, nggak apa-apa. Berarti memang dia ini tanggung jawabnya diganti aja, dipindah aja. jadi bapak rumah tangga. Jadi bapak rumah tangga di sini. Padahal jadi bapak rumah tangga tidak sesimpel yang demikian. Kan katanya laki-laki ini memang agak sulit ya untuk bekerja multitasking ya. Iya, tapi kan jadi setidaknya ada upaya. Ada upaya di sini. Upaya ini yang bisa dilihat sebagai istri akhirnya melihatnya sebagai tadi yang sudah disampaikan Pak Okta tadi. Oh, dia ini tetap bertanggung jawab. Tapi tanggung jawabnya berganti untuk saat ini. Nah, dari situ itu akan tetap muncul kalau bicara tentang menghargai, menghormati suami sebagai kepala rumah tangga akan tetap ya, dia kemarin memang ada masalah dengan pekerjaannya. Dia kemarin barusan di PHK, dia kemarin barusan bangkrut. Oh, tapi ternyata dia ini malah masih support tuh. Ayo gimana caranya? Berusaha bersama. Kamu yang kerja ya, sementara kebutuhannya dari kamu ya, aku tak bantu dari sisi lain. Justru dari situ kan akhirnya timbul kerjasama ya. Nah, yang nggak enak kalau tadi di awal disampaikan sama Pak Okta tadi kan nggak enak, udah kita yang udah kerja gitu kan, kemudian
nggak dibantuin, yang ada dari rumah cuman lihatin nongkrong aja, cuman main game aja, Kadang-kadang cuman malah ribet sama duit mah. hobinya gitu, ribet sama hobinya yang butuh duit juga gitu loh. Kita punya ada temen yang kayak begitu loh, kita punya klien kayak begitu. Jadi istrinya gemes, maksudnya tuh dalam artian, loh kalau sudah tahu kebutuhannya kita ini masih kita masih belum stabil, ayo direm dulu yuk gitu. Yang ada enggak malah beli ini, malah nambah binatang peliharaan, mana dia nambah gitu loh, malah nambah karena bilang kan aku nganggur di rumah nggak ada kerjaan, kerjaan banyak loh, ada kerjaan rumah tangga loh. Atau mungkin pria ini memang harus diomongin dulu begitu, jadi harus disuruh dulu baru dia itu ngerti gitu. Maksudnya tidak ada kesadaran sendiri dari pria itu untuk oh ya ternyata harus nyuci, kemudian ngepel, bahkan masak pun ini harusnya juga Bantuin, dilakukan. Ya makanya tadi kan di rumah. di awal kan ngobrol dulu toh, Mbak Wina, duduk ngobrol. Ini ngobrol maunya gimana? Siapa yang pegang peranan untuk saat ini? Kembali lagi kan seperti obrolan kita sebelum-sebelumnya bahwa dalam pernikahan tuh harus ada pembicaraan, komunikasi hindari ya. untuk jadi kebatinan, batin. Pernikahan kebatinan nantinya Kak ya. Nah, jadi tetap harus dikomunikasikan, termasuk ketika istri yang kebetulan harus handle keuangan. Saya ada klien juga, dia ini yang perempuan itu pebisnis, gede bisnisnya, gede bisnis. Nah, terus dia menikah, dia suka dengan laki-laki, kebetulan dia karyawan sebuah perusahaan lain, gitu. Nah, udah akhirnya mereka sama-sama nyaman dan akhirnya mereka menikah. Dan mereka berdua tahu bahwa tadi memang harusnya laki-laki itu jadi tulang punggung. Tapi ketika akhirnya mereka ngobrol, kalau harus yang perempuan melepaskan jabatan bisnisnya, bayangkan yang perempuan aja penghasilannya per bulan ratusan juta. Yang laki-laki hanya belasan juta. Nah dari sini mereka ngobrol. Mereka cerita ke saya, kami sudah sepakati bahwa untuk urusan keuangan rumah itu saya yang perempuan. Jadi saya tetap menjalankan bisnis, saya tetap kesana kemari untuk menjalankan bisnis saya. Suami saya jadi bapak rumah tangga. Dan dibicarakan, kamu ngurus anak mulai dari bangun pagi, mandi, makan, ngantar sekolah, ngantar les, nemenin belajar, urusan kalau urusan ke sekolah dan sebagainya. Dan si suami ini pun juga punya bisnis, dia mulai merintis bisnis sendiri. Namanya suami tetap harus punya tanggung jawab. Meskipun kalau dibandingkan dengan bisnis istrinya ya bumi dan langit. Tapi si istrinya ini bilang, ini tanggung jawab dia nih, bukan gara-gara dia malas. Gara-garanya memang kondisinya seperti ini, begitu. Akhirnya ya asik aja gitu loh, saya lihat postingan-postingan dari si istri ini pamer suaminya, ini bener bapak rumah tangga loh. Jadi fotonya nemenin anaknya lagi gunting prakarya. Karena siapa lagi ya kalau bukan bapaknya begitu kan ya. Tanggung jawab pendidikan kan di orang tua. Nah, dan tetap terpenuhi. Jadi mereka ini bagus sekali dalam komunikasi, kesepakatannya. Hobi suami pun ada kesempatan me time. Jadi ya dia si suami itu kalau nggak salah apakah mobil besar atau motor besar, pokoknya otomotif gede-gede. Sempet juga ngerawat itu gitu loh. Jadi sebetulnya hanya kesepakatan untuk alih peran saja. Dan baik-baik saja. Dan tetap ya dari yang klien kita itu si perempuan, si istrinya juga tetap menghormati suaminya. Jadi tidak ini ya, meskipun gaji lebih banyak istri, tapi tetap gitu ya. Nggak semaunya begitu ya, semena-mena gitu ya. Wah ini nih yang patut ditiru. Kalau saya ketemu pas dengan yang istrinya saja, itu dia gesturnya itu gestur bos. Gestur bos. Gitu. Tapi ketika kami ketemu sama suami istri, dia itu memposisikan dia di bawah suaminya. Dan bukan di bawah ini bukan berarti penindasan ya, tapi memang dia menghormati suami ini loh, kepala rumah tangga, kepala keluarga. Gitu. Wah, ini memang tidak mudah ya untuk hal ini nih, sahabat Sonora ya. Perlu ada komunikasi begitu untuk sebelumnya, sahabat Sonora. Namun, nah ini
kalau untuk suaminya yang bisa melakukan pekerjaan di rumah itu alangkah senangnya, jadinya terbantu begitu ya. Kita mau meninggalkan rumah pun karena kita bekerja sebagai istri, kita jadinya tenang. Nah, bagaimana kalau misalkan suami mulai keteteran nih menjaga rumah, sementara istrinya harus bekerja di kantor. Nah, pertimbangan untuk menggunakan jasa mungkin dari ART begitu untuk bisa membantu di rumah, apakah ini diperlukan juga nggak sih? Tapi dengan catatan juga pasti akan nambah biaya juga nantinya. Yes, nah kembali lagi diobrolkan lagi, udah sanggup Diobrolkan nggak lagi. untuk nambah? Misalnya pun mau nambah untuk minta bantuan ART ya tetap mungkin akhirnya ART lebih ke urusan rumah ya. Akhirnya si suami pegangnya urusan anak, pendidikan. Nah itu kan akhirnya tetap dikasih pekerjaan yang walaupun nggak multitasking gitu ya. Intinya itu adalah bagaimana suami ini juga itu bukan semena-mena akhirnya dia nggak ngapa-ngapain. Dia hanya me time saja. Nggak ada usaha gitu Time terus, bukan me time terus sampai lupa gitu ya. Nah, intinya tuh ayo bagi tugas lah, ayo bagi tugas gitu. Karena sekali lagi jika memang suami ini belum bisa berperan penuh dalam tanggung jawab keuangan keluarga, oke berarti dia harus ambil tanggung jawab yang lain. Ayo suami istri harus saling tiktokan, harus saling ngobrol untuk enaknya gitu dan harus legowo ya. Jangan sampai begini yang repot itu suami, misalnya suami ya sudah nggak ngasih duit, habis itu suruh ngurus rumah juga nggak mau, istrinya kerja keluar itu nggak boleh. Nah ini kan repot ya. Kedewasaannya diragukan. Nah ini sekarang pertanyaannya adalah pemasukannya dari mana coba kalau misalkan di tapi luar ada loh kasus begitu tuh, bingungi kayak gitu tuh. Oke, berarti intinya adalah si istri usahanya di rumah aja gitu ya. Ya, di rumah bisa jadi ya kalau didukung. Kalau di rumah nggak didukung juga bisa. Sekarang bayangkan misalnya kerja di rumah, oke, pakai handphone ya, jualan online begitu. Tapi ada order dikit, kamu kok handphonean terus sih? Itu bisa loh. Jadi di sini adalah butuh kedewasaan dari suami kedua juga, pihak ya. kedua pihak juga begitu Sahabat Sonora ya. Harusnya saling memberikan solusi dan juga memberikan jalan keluar lah di sini enaknya seperti apa kesepakatannya seperti itu. Nah, kalau misalkan menghadapi suami yang enak diajak kerjasama sih, it's okay, enak begitu. Kalau misalkan, nah suami yang itu tadi nih Kak Mas Okta dan juga Kak Ninit, dia tidak bisa melakukan pekerjaan di rumah, ketika disuruh pun dianya nggak mau kayak gitu. Nah ini apa yang harus dilakukan oleh si istri ini? Ya sebenarnya pertama berdoa dulu ya. Berdoa ya, oke, baik. Karena gini, kondisi-kondisi seperti itu sama juga ini kebalikannya dengan kalau tadi yang Kak Ninti cerita ada suaminya lagi jatuh, bangkrut malah ditinggal pergi, malah diminta cerai. Bukan ekstrim ya itu bangkrut malah minta cerai, kan malah ditinggalkan gitu kan, sama saja kondisinya. Nah sebetulnya ini berkaitan dengan kedewasaan ya, dan juga kita lihat momennya dengan kejatuhannya tadi butuh berapa lama, karena ada momen-momen shock sebetulnya. Dan itu normal sebetulnya. Jadi orang nek wong Jawa ngomong ketenggengen ya. Kalau habis terkejut itu kan kadang-kadang kita diem nggak bisa ngapa-ngapain. Speechless ya. Speechless ya. Akhirnya nggak ngapa. Nah, masih misalnya ada orang habis bangkrut, gitu. Saya kemarin ada klien yang kena tipu kurang lebih habis berapa 80-an ya. 80 jutaan dia tuh sampai bingung mau ngapa-ngapain, bingung. Cuman diem. Nah, ada loh kondisi-kondisi seperti itu. Baik misalnya suaminya sedang bangkrut, habis bangkrut, terus dia bingung, aku harus ngapain ya, bingung. Oke. Istri juga boleh loh kasih kesempatan sama-sama untuk tenang dulu. Si istri juga gitu, begitu bangkrut jangan langsung tinggal pergi, ayo tenang dulu. Apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi istrinya juga harus dewasa ya, tidak hanya suaminya aja nih Sahabat Sonora, di saat dia lagi down harusnya diberikan semangat begitu ya, diberikan dukungan Sahabat Sonora, jangan langsung ditinggalkan gitu aja, kasihan begitu, karena dia juga butuh dukungan dari pasangannya sendiri. Ini juga lagi live ya. Adakah yang bertanya dari Kata Okta Kartika untuk IG hari ini? Kak Ninit dan juga Mas Okta? Nggak bertanya sih, cuman ini aja kasih apa namanya? Mau sharing aja. Ini silakan. dari Reva Gansa ya. Hai Reva. Katanya dia sini nih, kan lagi ngehits tuh suami di rumah tapi kerja. Katanya dia begitu. Nah, dia bilang aku aslinya juga mau kayak begitu, kerja di rumah tapi kerjanya yang hasilkan dolar begitu. Oh, dia adalah istri laki, dia istri yang welcome begitu ya di sini ya, nggak masalah. Suami. Oh, suaminya. Oh, oke. Dia pingin punya cita-cita pingin kerja dari rumah tapi hasilnya dolar. Oh,
Aku kira cewek tadi. Ya, namanya ini ya, kayak nama ini ya. Lebih familiarnya nama perempuan. Lebih familiar nama perempuan. Oke, saya akan beralih ya ke YouTube Ya. Sonora Oke, siap. Surabaya. Selamat pagi buat Kurniawan. Kenapa ya hampir sebagian besar keluarga istri rata-rata lebih pintar untuk mengelola keuangan daripada pria dan lebih survive gercep cari solusi untuk dapur tetap ngebul. Kalau berbicara survive, betulkah istri ini lebih survive, multitasking, dan lebih solutif dari pria? Kenapa demikian? Nggak semua ya. Nggak semua ternyata di Nggak sini. semua. Oke. Yang perempuan-perempuan yang nggak gercep, yang hanya apa namanya itu rebahan, hanya bisanya minta dari suami saja, terus ada masalah dia nggak bisa, gimana nggak tahu, itu ada gitu. Jadi Ketergantungan sekali gitu ya. nggak ada. Cuman memang secara fitrahnya satu, perempuan itu kan multitasking. Multitasking itu gini, pemahaman paling gampangnya adalah perempuan tuh bisa berpikir, otaknya tuh bisa memberikan beberapa hal dalam satu waktu. Bisa Contoh, melakukan kegiatan dalam satu waktu. Yes. Hal ya, banyak. Misalnya kalau saya sering contohkan, tangan kiri gendong anak, tangan kanan sambil goreng, kakinya sambil ngepel, ada telepon bunyi masih dengar. Masih bisa fokus ya di sini ya. Masih bisa. Kalau laki-laki nggak bisa, dia hanya bisa fokus pada satu hal pada satu waktu itu. Sehingga ketika dalam ngurus uang dan gini, perempuan itu karena banyak hal yang dianggap penting, akhirnya dia bisa melihat masalah keuangan itu juga lebih detail, lebih banyak diurusin gitu. Ini gimana masalah sekolah anak, listrik gimana, ini gimana, nanti bensin untuk sehari-harinya gimana, ini itu lebih tercover oleh pikirannya. Kalau laki-laki lebih fokus pada satu hal, kita fokus pada pendidikan dulu, akhirnya lupa bahwa ada hal lainnya juga perlu diurus begitu. Jadi perencanaan keuangan dari sosok perempuan ini memang lebih baik begitu ya di sini, lebih ideal di sini untuk diserahkan kepada istri begitu ya. Ada tambahan Kak Ninit? Ya, karena kembali lagi kalau kita bicara balik lagi tentang fitrah, sebenarnya kalau balik lagi tentang fitrah, kenapa sih kalau tadi bilang kok gercep sih, gimana caranya otak berpikir biar dapur tetap ngebul. Nah, sebetulnya kan itu bagian dari tanggung jawab istri dan tanggung jawab suami. Kalau tadi kan normalnya kan tanggung jawab suami kan di kebutuhan keuangan gitu ya. Jadi sebagai tulang punggung begitu. Nah, si perempuan, si istri kan akhirnya bertanggung jawab juga dengan mengurus rumah tangga, termasuk mau makan apa gitu kan, bayarnya bagaimana, kan akhirnya itu tanggung jawabnya pengurusan seperti itu. Makanya akhirnya agak lebih gercep gitu pada saat ini suami kok lagi turun gitu kan, ini gimana nih, duitnya kurang kan, nggak bisa, biasanya berapa sekarang berapa, akhirnya kan ini otak harus mikir gimana supaya jalan begitu kan, supaya bisa tetap makan, anaknya bisa tetap sekolah, supaya bisa tetap kebutuhan hidupnya tercukupin semuanya. Nah itu kan sebetulnya bagian dari memang sudah fitrahnya gitu ya. Jadi apakah laki-laki nggak gercep kalau ngurusin urusan dapur? Mungkin gercep juga, tapi beda gercepnya, nggak by detail begitu kan. Akhirnya cuma mikirnya gini, oh iya penghasilanku kok kurang, gimana caranya aku mikir untuk bisa menambah penghasilan. Tapi kan nggak kelihatan, karena itu akhirnya lebih nggak kelihatan kerjanya, lebih nggak kelihatan actionnya gitu kan. Karena oh ya ini harus gini-gini. Nah sementara kalau istri kan lebih kelihatan action, karena kan melakukan detail-detail kerintilan-kerintilan di rumah begitu kan. Hari ini nggak ada makanan, ada apa ya di kulkas, ada apa aja ya. Akhirnya kan mulai berpikir dan kelihatannya akhirnya jadi ini ya lebih tanggap perempuan ya, sebetulnya sama aja, tinggal beda ininya aja yang tanggung jawabnya ya, bentuk tanggung jawabnya. Oke, sebenarnya sama aja ya di sini ya, begitu memang. Ada pertanyaan lagi dari Pak Kurniawan, apakah faktor genetik dan psikis alay gender sudah begitu? Ya tadi kan saya bilang nggak semua perempuan seperti itu dan nggak semua laki-laki juga seperti itu. Itu kembali lagi didasarkan pada pola asuh, latar belakang ketika dalam kandungan dan sebagainya. Tapi untuk faktor pengasuhan dari keluarganya begitu, apakah ini berpengaruh jugakah terkait dengan sangat. pasangan ini? Dan juga tentang kedewasaan juga ya. Dalam artian begini, misalnya
kita ngambil contoh tadi kan karena pertanyaannya tentang istri ya, tentang istri. Misalnya kita ngambil contoh dulu ini istri dididik tidak ngerti dapur gitu ya. Kan ada yang nggak ngerti dapur ya. Waktu kecil misalnya kayak gitu ya. Jadi waktu dia belum menikah, waktu kecil gitu dia nggak terlalu dilibatkan ke urusan dapur, urusan rumah kayak begitu ya. Jadi pokoknya dia urusannya hanya pendidikan, dia sekolah, kemudian dia tentang ini ya aktivitasnya dia kayak gitu-gitu aja. Nah, begitu menikah kan memang akhirnya ada shock ya, dalam arti aku nggak pernah masak, aku nggak pernah ngurusin belanjaan, aku nggak pernah urusan bayar-bayar dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kembali lagi balik lagi tentang kedewasaan begitu loh. Bagaimanapun latar belakangnya, kalau itu didasari dengan kita dewasa dan kita tahu tentang saat ini kita udah perannya jadi apa nih, sekarang kita aku udah jadi ibu rumah tangga ya, akhirnya kan ada niatan untuk belajar. Yang dulunya nggak bisa masak mesti belajar masak. Nggak enak rasanya pokoknya belajar. Yang dulunya nggak pernah ngitung-ngitung urusan rumah tangga jadi belajar ngitung-ngitung gitu kan. Apalagi kalau sekarang sangat diuntungkan gitu. Kita media sosial ini sangat banyak banget informasi yang bisa kita dapat. Gimana caranya kalau sebulan itu belanjanya itu apa aja atau mingguan bagaimana biar hemat. Banyak informasi yang bisa kita dapat. Tapi kembali lagi adalah tentang yang namanya kedewasaan. Jadi kedewasaan di sini bisa terbentuk karena faktor ini ya, kondisi begitu ya. Bisakah dibentuk karena itu ya Kak? Dan kesadaran tentang perannya dia saat itu. Udah berumah tangga loh sekarang. Berarti kan udah punya tanggung jawab ya gitu ya terhadap keluarganya. Oke, kesadaran juga ini berpengaruh. Tapi adakah yang memang nggak sadar meskipun dari ibu rumah tangga yang memang sampai sekarang nggak ngerti, nggak bisa masak gitu? Karena memang nggak mau gitu. Iya, jadi ya nggak apa-apa ya. Akhirnya ada juga yang seperti aku nggak bisa masak loh, nggak bisa masak nggak apa-apa. Tapi yang penting bagaimana kalau misalnya seorang ibu rumah tangga, berarti kan dia berkewajiban untuk mengurus masalah makan dalam satu rumah, gitu kan? Nggak bisa masak ya beli masakan kan begitu. Tapi kan ngurus. Makan, gitu. Aku nggak bisa masak, tapi aku bisanya pesen online food misalnya begitu ya. Nggak apa-apa. Apa mau makan apa? Oke, dicarikan ya. Nah itu kan kedewasaan. Bukan asal udah tiap hari fast food, misalnya pesen fast food terus misalnya begitu. Itu nggak belajar. Tapi kan akhirnya kalau orang yang mau belajar tadi variatif. Masih ada opsi di sini ya, meskipun dia tidak bisa memasak begitu Sahabat Sonora itu dikatakan. Ya ada loh yang memang akhirnya dibiarkan udah dia terserah dia mau makan apa anakku gitu. Ya harusnya kan tetap tanggung jawabnya di ibunya ya. Baik Pak Kurniawan, terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga bisa membantu jawabannya tadi. Kemudian ada Rena Alena, mungkin kita sebagai pasutri gampang pahamnya jika memang suami harus jadi bapak rumah tangga dan istri kerja. Tapi gimana menjelaskan ke keluarga besar dan juga tetangga orang lain yang justru normatifnya nggak gitu. Nah ini gimana nih? Oke. Kalau sekarang ini harusnya lebih mudah untuk menjelaskan. Gini, yang tahu suami berpenghasilan atau enggak kan cuma berdua ini. Pokoknya kita sudah janjian. Oke. Anggap saja tadi seperti Reva yang di Instagram tadi kan, aku pengen kerja di rumah. Nah, sekarang fenomena kerja di rumah itu kan sudah hits dan orang sudah lebih paham. Udah lebih. Kalau zaman dulu mungkin 5-10 tahun lalu itu adalah hal aneh. Sampai pernah kami punya teman itu yang sampai dia itu mau buka tambal ban hanya untuk biar kelihatan kerja. Karena dia disemoni sama keluarga besar dan tetangganya. Ngikutoyol iku. Nggak pernah keluar rumah, tiap hari cuma ngantarkan anaknya sekolah pakai celana pendek, tapi kok ya punya duit banyak. Nah, zaman dulu kan orang nggak paham bahwa kerja online itu bisa menghasilkan. Padahal nggak tahu dia melakukan investasi mungkin dan sebagainya gitu kebetulan ya. Kerjanya online gitu ya. Jadi. Nah, kalau bagi Mbak Edi sebenarnya lebih gampang, ceritain aja. Ya suamiku lagi ada bisnis online, kerjanya di rumah, mau gimana? Apalagi sekarang kan zamannya online ke digital. Lebih mudah dipahami. Kalau sekarang sih akhirnya lebih mudah ya. Memang itu butuh proses. Butuh proses ya. Kita mungkin bisa menjelaskan ke 1-2 orang, tapi kan juga nggak bisa semua. Terkadang ada orang yang memang paham, ada orang yang memang nggak mau tahu ya. Pokoknya nggak asik aja kamu, karena dia selalu melihat tentang dirinya. Kok aku nggak, kok kamu gitu kan? Gitu. Jadi sebetulnya balik lagi adalah tentang bagaimana suami dan istri ini saling menguatkan.
gitu ya. Jadi yuk nanti apapun yang dibicarakan sama keluarga besar, sama tetangga, yuk kita janjian senyum aja ya. Udah gitu aja. Misalnya nanti dari keluarga, yang ngomongnya kerja online, aslinya tuh nganggur. Misalnya gitu ya. Ada orang yang julid kayak begitu. Ya udah ya, jawabnya apa? Senyum aja lah gitu. Karena sekali lagi kalau kita perhatiin orang-orang itu jangankan masalah ini, sudah bener pun ya masih diomongin. Iya. Betul. Saya juga heran ya dengan orang zaman sekarang itu seperti itu. Mau salah, mau benar kerjaannya tetap jadi bahan omongan. Ini ya yang tidak bisa kita hindarkan. Tapi yang pasti ya sudah ini aja ya, diberikan senyuman aja begitu ya. Udah cukup kembali begitu. lagi akhirnya mengingatkan bahwa yuk fokusnya ke keluarga. Udah, fokusnya ke keluarga. Bagaimana keluarga ini akhirnya bisa bertahan, kehidupannya jauh lebih baik. Udah, fokusnya ke situ aja. Bukan fokus ke omongan orang, omongan keluarga besar atau apapun yang ada di luar sana. Fokusnya adalah di dalam keluarga untuk kebahagiaan. Oke, ini ada pertanyaan juga ya dari WhatsApp. Ini cukup serius nih kasusnya juga. Selamat pagi, dia tidak menyebutkan namanya. Ketika ada istri minta cerai karena suami bangkrut, bagaimana sikap suami sebaiknya? Apakah mengabulkan permintaan istri? Kalau jadi berpisah, anak-anak sebaiknya ikut siapa? Terima kasih. Oke. Karena serius, jadi kita jawabnya juga agak gini. Oke, ini kan silakan. kita tidak tahu apakah gini. Kalau saran saya sih ngobrol dalam artian apakah memang benar latar belakang perceraian itu karena suami tidak bekerja, atau itu memang itu menjadi salah satu kalau bahasanya alasan yang bisa diterima. Gitu ya, dalam artian apakah benar seperti itu begitu. Itu kan yang kita tidak bisa bicara begitu ya, karena kita tidak tahu detail. Banyak hal kalau berkaitan sama perceraian itu yang kami temukan masalah yang disampaikan kata tadi kan pencetusnya suaminya bangkrut. Kemudian istri minta cerai. Oke. Nah, biasanya kami temukan pangkal masalahnya bukan waktu suami bangkrutnya. Sebetulnya sudah ada banyak masalah di masa lalu dalam pernikahannya yang itu terpendam. Dan kebetulan meledaknya saat suami bangkrut. Itu seakan-akan suami bangkrut seperti ketika ngelempar puntung rokok ke tumpukan daun kering. Kayak bom waktu juga gitu ya. Jadi momennya pas di sini. Pas ini. Oke, baik. Lalu solusinya bagaimana nih ketika istri mengatakan seperti itu? Apakah ia harus mengabulkan begitu dari permintaan istrinya? Seperti tadi Kak Nitit bilang, ngobrol dulu. Ngobrol dulu ya. Ya, kayak istri kamu tuh beneran pengen pisah itu apakah gara-gara ini? Atau ada kesalahanku apa di masa lalu? Atau ketidakpuasan apa di masa lalu? Itu. Ngobrol itu dulu. Nah, jika nanti teruraikan, akhirnya dari situ kan bisa nego. Kalau itu dibenahi, kira-kira memungkinkankah? Apakah ada kesempatan kedua, bahasa kasarnya begitu? Diobrolkan lagi ya, yang pasti ya untuk Anda para suami. Pertanyaan berikutnya, kalau terpaksa jadi harus pisah ya, berpisah, anak ikut siapa? Begitu. Yang pasti gini, anak ikut siapa itu kan nanti dari pengadilan ya juga yang menentukan. Tapi intinya adalah pesan kami bagi Anda yang terpaksa harus berpisah, bagaimana perilaku pada anak. Satu, hindari untuk menjelekkan pasangan Anda pada anak Anda. Oke. Gimana mau itu kan adalah orang tua. Ibunya anak, ayahnya anak. Jadi tetaplah semarah-marahnya Anda, tapi tetap sampaikan hal baik. Ya, mama papa aja yang sudah nggak cocok, tapi mama itu orang baik, papamu itu orang baik. Gini-gini. Oke. Kemudian yang kedua apa lagi nih yang tidak boleh dilakukan kepada anak selain untuk menceritakan mungkin keburukan dari pasangan, entah itu bisa tinggal dari orang tua dari di satu sisi mungkin dari suaminya ataupun istrinya seperti itu. Selain itu apa lagi nih? Terus juga hindari untuk berebut anak apalagi di tempat umum. Oke, itu yang harus diperhatikan juga begitu sahabat Sonora ya, hindari berebut di tempat umum begitu ya. Nah ini harusnya yang perlu dipertimbangkan ya kalau misalkan jadi pisah. Tapi kita mudah-mudahan tidak berharap ya Bapak ini berpisah setelah begitu. Mendengarkan ini langsung ada kesempatan untuk berbicara gitu ya, empat mata ngobrol gitu ya.
Mudah-mudahan istri juga bisa mendengarkan dengan baik juga. Karena gini, sekali lagi nggak semua perceraian itu buruk. Karena dalam kondisi yang benar parah loh ya, bener-bener parah mungkin berpisah bisa lebih baik. Oke. Dan seringkali anak menyebut, oh jangan nanti anakku broken home, nanti jadi anak nakal. Belum tentu kan ya? Belum tentu, karena intinya adalah tadi mungkin pesan berikutnya ya, tetap berikan perhatian dan kasih sayang pada anak sesuai dengan, kalau nanti misalnya pisah kan nanti ada porsinya ya, kapan main ke rumah ayahnya, kapan main ke rumah ibunya, begitu. Nah, ketika ketemu berikan quality time terbaik. Karena sebetulnya anak broken home itu bukan gara-gara orang tuanya pisah, tapi gara-gara nggak dapat perhatian. Meskipun orang tuanya utuh tapi nggak dapat perhatian, itu bisa jadi anak broken home juga. Meskipun broken home, sepertinya tidak apa-apa begitu. Yang pasti untuk perhatian ke anak ini tetap diberikan yang terbaik begitu. Kalau bisa dibagi waktunya begitu ya. Saat ini mungkin sama ayah, mungkin hari berikutnya bisa sama ibu. Jadi keduanya bisa mendapatkan hak yang layak juga untuk mendapatkan kasih sayang dari keduanya meskipun mereka tidak tinggal bersama. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan ada solusi ya setelah mendengarkan Love Life Talk pagi hari ini. Kemudian ada Anita Denik. Saya pikir Norma kadang terlalu naif, padahal jika istri kerja juga ekonomi keluarga lebih aman loh. Wah, dia cuman memberikan pendapat seperti itu. Kemudian ada Deborah Trilaksono, selamat pagi. Ini cewek atau cowok nih, saya bingung ya. Oke, apakah para pria pada umumnya bisa menerima peran bapak rumah tangga? Karena mengingat secara psikologi kan pria merasa pride-nya itu lebih tinggi kayak gitu. Silakan. Ya, karena kita balik lagi sebetulnya kesepakatan. Kita bilang ini kan sudah eranya lebih, kalau sekarang eranya udah lebih ke milenial ya. Gitu. Kita bicara tentang pengasuhan pun sekarang bapak-bapak sudah mau turun tangan semua loh, gitu kan? Udah mau gantiin popok dan tanpa disuruh. Jadi kalau kita lihat di sosial media mereka malah berlomba-lomba untuk yang urus anak begitu kan? Lomba-lomba berurus anak gitu. Nah. Ini juga akhirnya sama seiring berkembangan zaman gitu. Ini laki-laki itu juga akan mulai, oh ya kita rumah tangga ini tanggung jawab bersama, bersihkan rumah itu juga tanggung jawab bersama gitu loh. Jadi kalau sekarang perannya memang untuk saat ini perannya harus jadi bapak rumah tangga, ya itu yang harus jalanin perannya. Tapi kembali lagi tetap diingat gitu loh. Kalau kita bicara tentang fitrah ya bapak itu, laki-laki itu adalah tulang punggung. Jangan sampai kebalik ya harusnya ya. Iya, gitu. tetap jadi gampangnya gini, oke, mungkin saat ini aku masih belum bisa secara ekonomi, mungkin kamu masih lebih tinggi, aku masih di bawah. Tapi tetap ini harus tanggung jawabnya dimunculkan, tanggung jawabnya tetap harus dimunculkan. Sedikit apapun yang dikasih gitu ya, gampangnya dihasilkan oleh seorang suami, tapi itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab. Gitu loh, jangan akhirnya nggak apa-apa istriku udah kerja kok, udah kaya istriku, aku santai-santai aja kayak begitu. Jadinya menggantungkan nanti ya, males nanti lebih ke akhirnya fitrahnya nanti jalannya nggak baik. Kalau peran antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, fitrahnya nggak dijalankan dengan baik ya, ini nanti akhirnya efeknya juga ke anak juga begitu. Tapi kalau bisa akhirnya nggak apa-apa bapak sekarang posisinya dengan kondisinya bapak harus banyak di rumah, ibu yang begini ya tetap harus saling menghormati gitu ya. Unggah-ungguh itu apa itu, tata keramanya gitu ya, ke bagaimana ke istri memperlakukan suami memperlakukan istri, dan itu akhirnya akan dilihat, oh asik ternyata ya, nggak apa-apa juga bapakku tetap loh jadi orang yang tulang punggungnya tetap di bapak loh. Namun cara bagi waktunya bagaimana nanti, seperti ke anaknya begitu, misalkan dari istrinya pun mungkin bekerja dari mulai pagi kemudian pulangnya sampai malam, kemudian pas malam ini anak-anak sudah mulai tidur seperti itu, jadinya waktu untuk sama anak juga lebih terbatas seperti itu kan, lebih banyak sama bapak begitu. Nah mereka ini bagaimana, apakah mereka tetapkah mendapatkan kasih sayang sama ibunya begitu di tengah kesibukan seorang ibu yang memang bekerja di luar kayak gitu Kak, karena waktunya memang ada yang nggak match. Ya harusnya tetap dapet. Nah itu kan akhirnya balik lagi, ini kalau ibu sampai nggak ngasih kasih sayang perhatian ke anak, pertanyaan berikutnya adalah gini, bener ini ibunya bekerja itu hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau menghindar? Beda tipis. Jadi, ya di sini. Iya dong, kalau balik lagi ya itu kan
tetap kebutuhan anak kan tetap dapat kasih sayang dari orang tua, dapat kehidupan yang layak dari orang tuanya. Nah, ini kan tetap harus diberikan juga gitu. Kalau bahasanya ibu sibuk gitu atau sekarang bapak sibuk kan sama aja gitu. Tuntutannya juga ya harus ke anak ya. Mau sesibuk apapun, mau nggak ada waktu, nggak mungkin nggak ada waktu-waktunya 24 jam loh gitu. Kalau kita bicara sehari kan 24 jam, masa 24 jam itu beneran di luar rumah terus, nggak nggak ketemu sama sekali kan ya. Kita berpikir logikanya aja. Misalnya pun sampai nggak bisa ketemu, misalnya kerjanya harus luar kota gimana, misalnya ya, atau misalnya pun maaf mungkin ada orang-orang harus kerja di luar negeri segala misalnya. Nah, intinya adalah ketika ada momen berkomunikasilah. Apalagi sekarang bisa video call ya. Oke. Dan ketika ada momen ketemu saat pulang misalnya begitu, usahakan semaksimal mungkin quality time. Hati, pikiran, perasaan semuanya plek. Nggak boleh mikirin apa-apa, mikirin anak aja. Jadi kerjaan ditunda dulu, udah pokoknya waktunya sama anak kayak gitu ya, quality time. Ingat itu adalah ini loh, kalau bahasanya, kalau bahasa kami adalah klien terbesar orang tua itu adalah anak. Oh, adalah anak begitu ya, karena memang waktu anak ini juga tidak bisa diulang ya masanya. Jadi ini memang waktu yang memang pas untuk Anda untuk bisa menemani anak apapun kesibukan Anda begitu ketika Anda bekerja di luar rumah meskipun ada suami ataupun ada bapaknya di rumah. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung untuk pagi hari ini, luar biasa untuk pertanyaannya. Apa nih closing statement-nya ketika istri bekerja dan juga suami di rumah? Silakan Kak Ninit dan juga Mas Okta. Ketika saat ini Anda mengalami sebagai seorang istri Anda harus bekerja dan kemudian suami di rumah gitu ya. Yang bisa Anda lakukan, yuk kita berdoa, kita doakan supaya suami yang sebagai tulang punggung keluarga bisa mempunyai pekerjaan lagi gitu ya, bisa mengambil tanggung jawab penuh dalam hal keuangan untuk keluarga. Dan ketika itu yang saat ini Anda lakukan, istri bekerja dan suami di rumah, yuk lakukan dengan senang hati, fokusnya untuk keluarga, bersama keluarga. Itu aja. Dari Mas Okta ada tambahan juga atau sama? Cukup. Cukup ya mewakili. Baik, dari Kata Okta Kartika, adakah agenda ataupun mungkin mau konsultasi ini di mana nih? Silakan. Oke, yang jelas kalau ingin konsultasi dengan Kata Okta Kartika ini spesial banget, masih di bulan Juli ya. Jadi ini segera manfaatkan minggu terakhir ya, bener ya? Minggu terakhir di bulan Juli ini dalam rangka 10 tahun pernikahan Kak Nit dan Mas Okta gitu ya. Ada untuk layanan konsultasi pranikah, konsultasi pernikahan dan juga motivasi. Kami memberikan diskon 50% sebagai ucapan terima kasih kami. Ada diskon 50% loh selama bulan Juli. Oke, caranya langsung direct message aja ya. Di message ya, di DM aja di Kata Okta Kartika. Di Kata Okta Kartika. Kemudian kalau di Facebook apakah dilayani juga, Kak? Bisa langsung DM aja, atau kalau mau langsung ke WA, WA aja ya, WA-nya di Kata Okta Kartika di 0822 3088 1678. Oke, bisa dikontak nanti sahabat Sonora ya ketika Anda punya permasalahan seputar pernikahan ataupun mungkin dicarikan solusi dan juga saran, monggo silakan langsung direct message juga di Kata Okta Kartika. Terima kasih sekali lagi Kak Nitnit, Kartika Nita Widyasari SPSI, CHJSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika, dan ada juga Mas Okta Stika Badan Nirmala SPSI, CHT CTSA, praktisi psikologi, penulis buku terapi pikiran bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Mas Okta dan juga Kak Nitnit. Sampai jumpa.